Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberinya nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Selanjutnya adalah selawat beriringan salam tak bosan-bosannya marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang mana dengan memperbanyak bacaan sholawat itu kita mendapatkan syafaatnya tepatnya di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati teman-teman sekalian, baiklah teman-teman, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita sering kali kan ataupun kita itu sering berpikir dan kita itu sering berpikir berbagai macam segalanya yang ibarat katanya itu nggak harus dipikirkan pun kita pikirkan, dari yang positif maupun yang negatif. Dari kita berpikir aku mau jadi apa ke depannya, sampai terkadang kita juga dengan berpikir kita sampai berhusnuzon kepada Allah, seuzon maksudnya. Kita berpikir, ya Allah, kenapa hidup ini nggak adil? Padahal Allah juga udah bilang, karena kamu yang mampu. Nah, karena banyak pikiran itu, jadi pikiran-pikiran itu dari pikiran-pikiran negatif tadi nih, itu nggak jarang membuat kita jadi cemas, depresi ataupun stres. Jadi teman-teman, apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki banyak pikiran di dalam diri kita? Kita memiliki banyak, ya Allah kenapa kayak gini, ya Allah kenapa kayak gitu. Jadi apa yang sih yang harus kita lakuin? Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Nah, jadi dari ayat tersebut udah jelas teman-teman, ketika kita lagi banyak pikiran, kita berzikir kepada Allah dan kita bertasbih menyebut namanya, dan itu mungkin bisa membuat kita tenang ataupun kita bisa melupakan sejenak pikiran kita yang mengganggu di pikiran kita. Mungkin kedengarannya kayak nggak semudah itu gitu ya untuk berzikir terus pikiran itu hilang gitu. Tapi ketika kita dengan terbiasa berzikir tadi ini, itu akan ngebuat kita jadi semakin kayak, ya udah ya Allah, ku serahkan semua urusanku padamu dan aku percaya padamu ya Allah. Dari ayat itu menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari berbagai macam pikiran negatif. Selain berzikir, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. Seperti yang kita ketahui, Allah menyeru kita untuk melaksanakan panggilan sholat, untuk beribadah kepada Dia ataupun kita berinteraksi melalui sholat wajib bagi kaum muslim. Selain sholat wajib yang 5 waktu, kita juga bisa sholat sunnah ataupun sholat di sepertiga malam. Kemudian adalah membaca Al-Quran dan memahaminya. Jangan merasa, oh aku belum bisa nih baca Al-Quran, ataupun bacaan Al-Quranku juga belum tepat. Nah, jadi caranya itu kita belajar teman-teman untuk tidak malu bertanya kepada yang lebih ahli. Selanjutnya adalah mendengarkan ceramah dan tausiah. Karena ketika kita mendengarkan ceramah dan tausiah itu membooster hati kita, menjadi kayak bikin lebih kuat gitu. Yang selanjutnya adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena seperti yang kita ketahui, lingkungan kita tinggal itu mempengaruhi gaya kita berbicara, gaya kita berpakaian, dan pola pikir kita sendiri. Dengan melakukan hal-hal tersebut, maka kita akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan membuat hidup kita menjadi lebih tenang, bahagia, dan penuh berkah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya sendiri ataupun dan kita semua.
Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.